Pernahkah kita berpikir bagaimana jika suatu hari kita bangun, tapi bukan di dunia ini, tapi kita membuka mata dan ternyata kita berada di tengah kobaran api, mendengar jeritan, bau menyengat, dan tubuh kita terbakar tanpa henti. Sahabat, hari ini banyak dari kita yang mungkin merasa, yang penting kita baik sama orang, atau bahkan tenang, Allah itu Maha Pengampun. Tapi tahukah kita bahwa di dalam Al-Quran Allah menceritakan dengan jelas bagaimana penghuni neraka memohon, menangis, bahkan merintih untuk diberikan kesempatan kedua. Tapi semua permintaan mereka ditolak. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak pernah dikeluarkan dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup di tengah masyarakat yang semakin longgar terhadap ajaran agama. Banyak yang lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan iman. Banyak yang sibuk mengejar dunia, lupa bahwa kematian sudah menunggu di tikungan waktu. Dan yang lebih menyedihkan, tidak sedikit pula dari kita yang sudah lanjut usia, yang sudah diberi rambut putih sebagai peringatan, justru makin jauh dari Al-Quran dan masjid. Ada yang masih berkata, nanti saja tobatnya, saya masih kuat. Padahal Allah tidak pernah memberi jaminan siapa yang akan wafat besok, siapa yang akan selamat di akhirat. Lantas, apakah kita mau menjadi seperti mereka yang baru menyesal saat pintu taubat telah tertutup? Dan tahukah Anda, ada 4 permintaan yang disampaikan penghuni neraka kepada Allah, namun semuanya ditolak. Tapi sebelum kita lanjut, silakan like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kita yang mendoakan kalian diam-diam, seperti sabda Rasulullah bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Mari kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 2 tempat bagi manusia. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Namun bagi yang kufur dan menolak kebenaran, maka Allah menjelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 10, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta dan anak-anak mereka dari azab Allah. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis sahih, tidaklah sesuatu
yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali aku telah perintahkan, dan tidak pula sesuatu yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang itu. Hadis riwayat Ahmad. Lantas apa sajakah permohonan yang diteriakkan oleh para penghuni neraka? Yang pertama, minta dikeluarkan dari neraka. Hal ini tersurat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 107 dan 108. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Allah menjawab, tinggallah kamu di sana dengan hina dan jangan berbicara kepadaku. Bayangkan, Allah sendiri yang berkata, jangan bicara denganku. Ini bukan penolakan biasa, ini adalah pengusiran yang abadi. Yang kedua, minta dimatikan saja oleh malaikat Malik. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Mereka berkata, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Apa jawaban malaikat? Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jawaban itu datang setelah 1000 tahun. Betapa lama mereka menunggu hanya untuk ditolak lagi. Yang ketiga, minta keringanan azab 1 hari saja. Allah berfirman, penduduk neraka berkata, ringankan azab kami sehari saja. Apa jawaban penjaga neraka? Berdoalah kalian sendiri. Itu berarti doa mereka ditolak. Yang keempat, minta sedikit air dari penduduk surga. Hal ini tertuang di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka memanggil penghuni surga, berikanlah air kepada kami. Lalu apa jawabannya? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Sahabat beriman, lihatlah bagaimana Allah menolak semua permohonan itu, bahkan 1 hari pun tidak diringankan. Kondisi mereka digambarkan di dalam Al-Quran seperti tertuang di Quran surat An-Naba ayat 24 dan 25. Mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman selain air mendidih dan nanah. Dan di ayat yang lain mereka berkata, kami hanya akan disentuh api neraka beberapa hari saja. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Maka Allah menjawab, katakan, sudahkah kalian mendapatkan janji dari Allah? Dan ingat, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, 1 hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Sahabatku, masihkah kita merasa bahwa dosa itu ringan? Masihkah kita berani menunda taubat? Bayangkan, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka janganlah menjadi orang yang berkata nanti saja, karena nanti bisa jadi terlalu terlambat. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari azab yang sangat pedih. Bagikan video ini ke grup keluarga, ke teman-teman kerja, ke orang tua di rumah. Karena mungkin dari video ini seseorang bisa kembali kepada Allah sebelum terlambat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.